Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang eksponen. Jadi materi awal kalian itu adalah tentang eksponen, entah itu konsepnya, kemudian persamaannya, fungsinya, yang terakhir adalah pertidaksamaan eksponennya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang konsep bilangan eksponen. Nah, jadi di SD dan SMP kan kalian sudah pernah belajar tentang pangkat. Nah, eksponen sendiri itu adalah nama lain dari pangkat. Jadi kalau misalnya kalian mendengar eksponen atau pangkat itu sama saja. Kemudian bentuk umumnya eksponen atau pangkat itu A pangkat N itu kan biasa sama dengan A dikali A sebanyak N kali. A-nya itu sebagai bilangan pokok atau disebut dengan basis, N-nya itu sebagai pangkat. Contohnya kalau misalkan kita tulis 2 pangkat 5, berarti basisnya itu 2, pangkatnya itu 5. Berarti basisnya kita tulis 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak 5 kali. Berarti hasilnya 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32. Nah, berarti kalau misalnya kita tulis contoh lain 3 pangkat 2 artinya basisnya 3, pangkatnya 2. Nah, kita tulis berarti 3 dikali 3. Ingat, 3-nya kita tulis sebanyak 2 kali. 1, 2, 3 kali 3 hasilnya 9. Tetapi dalam beberapa kasus masih ditemukan ada yang menuliskan 3 pangkat 2 itu artinya 3 dikali 2. Ini salah. Jangan diambil. Jadi ingat, kalau misalkan pangkat ya harus dikali dengan sesamanya. Jangan kalikan dengan basis dengan pangkat. Berapa kasus misalkan 2 pangkat 3 masih ada yang menuliskan 2 dikali 3, itu salah. Jadi kalau 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2, 2-nya ada sebanyak 3, 1, 2, 3. Jadi ini cara penulisan yang benar. Kita masuk di sifat-sifat eksponen. Jadi eksponen itu bukan hanya sekedar kita memangkatkan, tapi itu banyak juga sifat-sifatnya yang membantu kita dalam operasi kalau misalkan mengalami kesulitan dalam mencari nilainya. Jadi sifat yang pertama itu kalau misalkan dua bilangan yang sama dikalikan tapi pangkatnya berbeda, tinggal kita tambahkan saja pangkatnya. Tapi ini berlaku kalau misalkan sama nilainya A dengan A. Kalau berbeda itu tidak bisa. Contohnya misalkan 2 pangkat, kita misalnya kecil-kecil, 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 2 sama dengan, berarti kita tinggal menjumlahkan saja pangkatnya. Ini kan sudah sama, berarti 2 pangkat 3 ditambah 2 hasilnya 2 pangkat 5. Nah, jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 2 pangkat 5. Kalau misalkan berbeda, misalkan 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3 pangkat 2, ini tidak bisa dijumlahkan pangkatnya karena basisnya itu berbeda. Jadi syaratnya itu basisnya harus sama. Di sini dengan 2 di sini. Kalau di sini kan beda, 2 dengan 3. Jadi tidak bisa kita menjumlahkan pangkatnya. Kemudian contoh yang kedua, untuk yang kalau kita menemukan yang pembagian. Kalau pembagiannya, ingat syaratnya harus sama, yaitu 2 bilangannya itu sama, bilangan basisnya. A pangkat M dibagi A pangkat N, atau biasa kalian menemukan dalam bentuk penulisan A pangkat M per A pangkat N sama dengan pangkatnya itu dikurangi A pangkat M dikurang N. Misalkan kalau menemukan 3 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 4. Nah, ini kan bentuknya pembagian. Basisnya sudah sama. Berarti tinggal kita kurangi saja pangkatnya. 3 pangkat 2 dikurang 4
sama dengan 3 pangkat 2 kurang 4, hasilnya 3 pangkat 2 kurang 4, yaitu hasilnya negatif 2. Oke, kita lanjut di contoh yang nomor 3. Contoh nomor 3, ini kalau misalkan ada bilangan berpangkat, kemudian kita pangkatkan lagi. Nah, contohnya itu 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, di sini kan tinggal kita mengalihkan 2 pangkatnya ini. 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Nah, jadi walaupun misalkan dia pangkatnya bertingkat sampai tingkat 10, tinggal kita kalikan saja. Misalkan contohnya X pangkat 2, terus pangkat 3, kemudian ada pangkat 4, dan seterusnya. Berarti tinggal kita kalikan saja. Berarti X pangkat 2 dikali 3 dikali 4, hasilnya adalah X pangkat 2 kali 3, 6 kali 4, 24. Jadi kalau misalkan menemukan begini, tinggal kita kalikan saja pangkatnya. Kemudian untuk yang keempat, kalau misalkan menemukan perkalian yang dalam kurung A dikali B, jadi A dengan B ini dua bilangan yang berbeda, jadi tidak kalau sama ya tinggal kita satukan saja, tapi kalau ini kan berbeda. Kemudian pangkat N, tinggal kita kasih keluarkan saja dalam kurung A pangkat N dikalikan dengan B pangkat N, sudah selesai. Kemudian kalau menemukan juga bentuknya pembagian begini, A per B, ingat A dengan B itu dua bilangan yang berbeda. Kemudian pangkat M, tinggal kita keluarkan saja dari dalam kurung A pangkat M, masing-masing dipangkatkan per B pangkat M. Jadi jangan hanya satu dipangkatkan, jadi semuanya dipangkatkan. Kemudian contoh nomor 6, A pangkat 0 sama dengan 1. Ingat, bilangan apapun dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. 10 pangkat 0 hasilnya 1. 100 pangkat 0 hasilnya 1. 1000 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi bilangan apapun dipangkatkan 0 hasilnya itu 1. Nah, kemudian A pangkat min N. Ini kalau kita menemukan pangkat negatif. Kalau kita menemukan pangkat negatif, kita harus merubahnya ke pangkat positif. Ingat, yang kita lihat di sini itu pangkat negatifnya, bukan basisnya. Kalau basisnya negatif ya tidak masalah. Tapi kalau pangkatnya negatif itu harus diubah ke bentuk positif. Misalkan 2 pangkat min 3. Ini pangkat min 3-nya harus diubah menjadi ke bentuk positif. Caranya bagaimana? Ya kita balik saja. Yang ini kan semua bilangan pasti ada penyebutnya 1 kalau misalkan tidak ditulis. Tinggal kita balik saja. Berarti yang penyebut ke atas, pembilang menjadi penyebut menjadi pembilang. Berarti satunya ke atas per 2 pangkat 3. Selesai. Pangkatnya sudah berubah menjadi positif. Kalau misalkan 7 dengan 8 itu sama saja. Misalkan 1 per 2 pangkat min 4. Kita mau ubah menjadi pangkat positif. Ya gampang saja, tinggal kita balik saja. 2 pangkat min 4-nya naikkan ke atas. Jadi awalnya penyebut, dia menjadi pembilang, naik ke atas. Berarti 2 pangkat 4. Sudah selesai, dia menjadi pangkat positif. Ingat, yang kita lihat sini pangkatnya apakah dia negatif atau positif. Kalau misalkan basisnya itu negatif, itu tidak masalah. Misalkan negatif 3 pangkat 2, ya berarti tinggal kita mengalihkan negatif 3 dikalikan dengan negatif 3. Hasilnya negatif kali negatif hasilnya positif. 3 kali 3 hasilnya 9. Kalau misalkan menemukan yang begini, min negatif 3 pangkat negatif 2, ya berarti kita harus ubah dulu menjadi pangkat positif. Berarti kita tinggal balik, berarti 1 per negatif 3 pangkat 2. Kan pangkatnya sudah menjadi positif. Berarti 1 per, tinggal kita kalikan, min 3 dikalikan dengan min 3, kan pangkat 2. Berarti min 3-nya ada 2 sama dengan 1 per min 3 kali min 3, hasilnya positif 9.
Jadi kita ambil contoh yang di atas lagi. Jadi kalau misalkan contoh 4A pangkat min 1, berarti kalau ini kan kita harus pangkatnya itu harus positif semua. Berarti yang kita ubah 4-nya atau A-nya? Yang kita ubah itu A-nya saja, 4-nya kan tetap. Berarti 4 dikali, ingat kalau misalnya kita mau ubah menjadi pangkat positif, yang awalnya dia pembilang dia harus penyebut, berarti dia harus turun ke bawah. Berarti dikali 1 per A pangkat. Kalau sudah dibalik berarti pangkatnya sudah menjadi positif. Berarti 4 dikali 1 menjadi hasil 4. Berarti 4 per A pangkat 1. Sudah kan, sudah positif semua pangkatnya. Nah ini masih ada pangkat negatifnya. Berarti kita kalau misalkan dia pembilang, dia menjadi penyebut. Kemudian kalau dia penyebut menjadi pembilang, berarti tinggal kita ubah saja yang y-nya. 5-nya tetap di atas, y-nya awalnya di bawah, dia itu naik ke atas, dikali y pangkat awalnya pangkatnya negatif, kalau sudah naik di atas menjadi pangkatnya positif, harus naik di atas. Berarti 5 kali y pangkat 8, berarti 5y pangkat 8. Kita ambil lagi contoh yang lebih rumit lagi. Sederhanakanlah, ini perpaduan antara semua sifat-sifat eksponennya. Jadi sudah ada perkaliannya, sudah ada pembagiannya, dan sudah ada pangkat negatifnya dan seterusnya. Nah, jadi yang pertama berarti A pangkat 4 dikali B pangkat min 3. Nah, pertama kita ubah dulu semuanya menjadi pangkat positif dulu. Kita ubah dulu menjadi pangkat positif dulu. Jadi kalau misalkan awalnya dia di atas, mau diubah menjadi positif, berarti dia harus turun ke bawah. Yang awalnya dia di bawah, kalau mau dijadikan positif berarti dia harus naik ke atas. Pembilang menjadi penyebut menjadi pembilang. Berarti A pangkat 4-nya tetap. Yang naik ke atas siapa? Ya A pangkat min 1 dikalikan dengan A pangkat pangkat negatifnya sudah berubah menjadi pangkat positif 1 per B pangkat 2-nya tetap, karena kan dia tetap positif. Yang turun ke bawah adalah B pangkat min 3, karena dia pangkatnya negatif. Kalau dia menjadi turun ke bawah menjadi penyebut, berarti menjadikan dia pangkatnya positif, sama dengan, nah ini kan sudah A dikali A, B dikali B. Kita lihat sifat eksponen mana yang sesuai, yaitu sifat eksponen yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Bilangan basisnya sudah sama, pangkatnya berbeda, pangkatnya kita tinggal jumlahkan. Ini juga sama, berarti A pangkat 4 dikalikan, berarti kalau dikali berarti ditambah 1 per B pangkat ini, B dikalikan dengan B, 2 pangkat 2 dengan pangkat 3, berarti 2 ditambah 3. Ingat, A dengan A, B dengan B, jangan dicampur. Jangan A dikali B kemudian A dikali B dan seterusnya, jangan, harus sama basisnya. Sama dengan A pangkat, berarti A pangkat 5 per B pangkat 5. Berarti atau misalkan kalau tidak ditemukan jawabannya, berarti kita bikin tidak ada pembilang dan penyebut, kita jadikan semua bilangan pembilang. Berarti A pangkat 5 B pangkat min 5. Jadi jawabannya boleh yang ini, boleh juga yang ini kalau temukan jawabannya. Ya, contoh terakhir. Nah, bagaimana kalau kita menemukan soal begini? Sudah rumit, kemudian ada pangkat lagi min 2-nya. Yuk kita selesaikan. Ya, yang kalau misalkan ingat yang sifat eksponen ketiga, A pangkat ada bilang berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya tinggal dikalikan. Berarti min 2 ini kita kalikan ke semua pangkat-pangkatnya. Ingat semuanya, jangan hanya di pangkatnya A kemudian di pangkatnya B, tapi semuanya di pembilang dan penyebut. Berarti A pangkat 3 dikalikan dengan, ingat, pangkat min 2. Kemudian ada lagi B pangkat min 3 dikalikan dengan min 2. Min 2
per, kemudian A pangkat min 5 dikalikan dengan, ingat, dikalikan dengan min 2. Kemudian terakhir, ini kali semua ya, B di pangkat min 1 dikalikan dengan min 2 sama dengan, kita tulis saja di sini. Berarti A pangkat 3 dikali min 2. 3 dikali min 2 berarti min 6 dikalikan dengan B pangkat min 3 dikali min 2, negatif kali negatif hasilnya positif, 3 kali 2 hasilnya 6 juga, per min 5 kali min 2, negatif kali negatif hasilnya positif, berarti A pangkat 5 kali 2 hasilnya 10 dikalikan negatif kali negatif hasilnya positif, berarti B pangkat 2. Nah, kalau ada pangkat negatif kita jadikan positif, berarti yang pangkat negatif hanya A pangkat min 6, kita turunkan ke dari pembilang menjadi penyebut, berarti yang di atas tetap B pangkat 6 per A pangkat 10 dikalikan A pangkat 6 dikalikan B pangkat 2 sama dengan, ingat B nya kan ini kan pembagian B pangkat 6 dibagi B pangkat 2. Ingat kalau pembagian bilangannya sama, pangkatnya berbeda, berarti B pangkat 6 dikurangi 2, ya kan? B pangkat 6 dibagi B pangkat 2, berarti pangkatnya dikurangi B pangkat 6 dikurangi 2 per, hanya kan perkalian, bentuknya perkalian, A pangkat 10 dikalikan A pangkat 6. Kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan, berarti A pangkat 10 ditambah 6 sama dengan B pangkat 6 kurang 2 hasilnya 4 per A pangkat 10 tambah 6, berarti A pangkat 16. Oke, sudah selesai. Oke, nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.